Kerja itu tidak hanya bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas. Like, comment, subscribe akun Toleransi dan Perdamaian. Dan kelinci pun kalah. Jadi yang terkandung dalam cerita ini, kita tidak boleh meremehkan orang. Kita harus selalu tolong menolong kepada semua orang, dan janganlah sombong terhadap apa yang kita miliki. Kelebihan dan kekurangannya, maka jangan sekali-kali kamu menghina dan menyepelekan orang lain. Jika memang ketua kita ada yang salah atau mengambil sebuah keputusan yang tidak bijak, kita harus mengingatnya. Kita harus tetap berjuang dan jangan pernah hilang putus harapan. Terus berlari sampai ke hutan, dan akhirnya pun si kancil itu lolos dari serigala. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita ini yaitu janganlah berbohong demi sebuah hiburan, karena orang lain itu juga bisa berubah-ubah sifatnya. Kita tidak tahu apa yang dia rencanakan untuk kita. Siapa menemukan orang, memudahkan orang lain, Allah juga akan memudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Jadi kita sebagai anak harus menyayangi dan menghormati orang tua. Kesulitan akan memberikan kekuatan dan hal-hal yang berharga lain. Apabila masalah adalah keburukan dan solusi adalah kebaikan, maka kita membutuhkan keduanya agar berkembang. Gerbang kesuksesan. Jadi jangan takut untuk mengambil resiko. Mengajarkan kita betapa kelembutan, akhlak dan budi pekerti yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Siapa dia, latar belakangnya dia siapa, jangan cuman mandang sebelah mata ataupun dari depannya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Saya Jidan Yazid akan storytelling dengan judul Tongkat Ajaib. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, hiduplah seorang pemuda yang bernama Si Jaka. Pemuda itu hidup sebatang kara dan hanya seorang diri. Ia tidak mempunyai keluarga, anak, dan istri, dan lain-lain. Tapi dengan keadaan dia yang begitu, ia tetap selalu berbuat kebaikan dan menolong orang lain. Ketika ada orang atau tetangganya yang meminta bantuan, ia akan selalu menolongnya dan membantunya sebisa mungkin. Sampai pada suatu hari, ia dimintai tolong oleh si kakek. Kakek pun berbicara, "Wahai pemuda, saya lapar, saya membutuhkan makanan." Si Jaka pun berpikir, dia hanya mempunyai sepotong roti yang dimakan untuk 1 hari penuh. Tetapi karena ia kasihan kepada si kakek, maka ia pun memberikan roti tersebut kepada si kakek. Lalu si kakek pun berterima kasih kepada si Jaka. Kemudian ketika si Jaka ingin pergi, si kakek itu memberikan tongkat ajaib. Lalu si Jaka pun bertanya, "Kakek, untuk apa tongkat ini?" Si kakek pun menjawab, "Tongkat ini digunakan untuk apapun. Jadi kamu jika ingin meminta permintaan, bicaralah ke tongkat ini." "Bagaimana cara kerja ini, kakek?" kata si Jaka. Si kakek pun berjawab, "Jika kamu menginginkan sesuatu, maka tinggal menyebutkan di depan tongkat ini." Lalu si Jaka pun pergi dan dia mencobanya di rumahnya. Karena ia kelaparan, ia pun meminta makanan kepada tongkat ajaib itu. Lalu tongkat ajaib itu mengeluarkan makanan yang sangat lezat dan enak. Sampai pada suatu hari ia telah mengabulkan, tongkat ajaib telah memenuhi seluruh keinginan si Jaka. Maka si Jaka pun hidup bahagia dan hidup dengan kekayaan. Sampai pada suatu hari ada seseorang yang meminta pertolongan kepada dia, tetapi si Jaka tidak membantunya karena dia telah lupa diri dan sombong. Dia tidak ingat awalnya dia hanya orang miskin. Sampai pada suatu hari
ia di rumahnya kehabisan beras dan ia pun meminta kepada tongkat ajaib itu untuk mengeluarkan beras. Lalu tongkat ajaib itu mengeluarkan beras yang banyak dan menutupi seluruh rumahnya, sehingga si Jaka pun tertimbun oleh beras tersebut dan meninggal dunia. Baik, oke, terima kasih dari saya ceritanya. Hikmahnya adalah kita harus selalu tolong menolong kepada semua orang dan janganlah sombong terhadap apa yang kita miliki. Haza wallahu yarana wa yafajuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Yes, you are. Please click the button subscribe